mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing agar ilmu yang kita dapat itu bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Kalian masih ingat kemarin tentang mempelajari tentang apa? Kerajaan Islam. Nah, yang kemarin kan tentang materinya tentang apa? Iya, kerajaan. Tapi kan sebelum Islam masuk ada teorinya. Oke. Kalian masih ingat teorinya apa aja? Teori sejarah. Terus apa lagi? Arus balik. Itu kan sekarang kan Islam. Nah, sama Persia. Berarti ada 4, yaitu teori sejarah, Arab, Persia, sama Cina. Oke, kali ini dari teori-teori itu kan Indonesia, Islam masuk ke Indonesia, dan dari teori itu merubah kebudayaan orang Indonesia yang dahulunya kerajaannya itu bercorak Buddha, sekarang menjadi kerajaan Islam yang yaitu ini kerajaan Islam yang ada di Jawa. Yang pertama yaitu kerajaan Demak, dan dilanjutkan kerajaan Pajang. Namun kerajaan Pajang ini hanya sebentar, gak lama. Nah, ini dari buku atau materi yang ada yang saya sampaikan dari PPT ini. Sejarah Kesultanan Demak. Begininya Kesultanan Demak dimulai saat runtuhnya kerajaan Majapahit pada abad ke-15. Nah, Demak ini termasuk salah satu wilayah yang melepaskan diri dan menjadi kerajaan mandiri. Pendiri kerajaan Demak ini ada yang tahu? Siapa? Ya, pendirinya adalah Raden Patah. Dan ada yang tahu Raden Patah itu keturunan siapa? Raden Patah itu keturunan dari Brawijaya V ya. Dan anak dari selir yang memiliki keturunan Cina, Raden Patah. Dan Raden Patah ini wafat di tahun 1518 dan pemerintah dan pemerintahannya itu diteruskan oleh Patiunus putranya. Dan Patiunus ini menginginkan kerajaan Demak ini menjadi kerajaan yang kuat pada bidang maritim dan perdagangan, dan kerajaan Demak ini mengalami kemunduran karena terjadi monopoli oleh Portugis, dan itu memicu pertempuran antara kerajaan Demak dengan Portugis. Baik, mungkin bisa dibaca. Ya.
ini Kerajaan Demak ini menguasai daerah pesisir pantai dan itu seputaran dari Tuban, Gresik, dan Surabaya. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, ini adalah raja pertama, yaitu Raden Patah yang tadi merupakan dari selir yang yaitu keturunan Tionghoa dan keturunan dari Raja Majapahit yaitu Brawijaya dan Raden Patah ini membangun kekuasaan Islam pertama di Jawa dan berbesar pengaruhnya ke kerajaan-kerajaan lain dan mempengaruhi juga Majapahit pada kerajaan Majapahit pada akhir-akhir Majapahit itu akan runtuh dan dia diperkirakan ini berkuasa sejak tahun 475 hingga tahun 1500-an. Nah, ini anak dari Raden Patah, yaitu Patiunus. Patiunus itu sangat ingin membesarkan kerajaan Demak. Dia sangat memperkuat dalam bidang kemaritiman dan perdagangan. Berkat dari jasa Patiunus ini, perdagangan di wilayah Demak itu sangat berkembang pesat dan Patiunus ini memiliki nama lain yaitu Pangeran Sabgram atau usahanya ini berasal dari Jawa menuju utara untuk menggempur kekuasaan Portugis. Jadi Patiunus ini karena Demak itu ingin memperkuat pada bidang maritim, tapi kedatangan Portugis, Patiunus ini berupaya untuk menggempur pasukan Portugis agar tidak datang ke wilayah Demak. Nah, yang ketiga itu Sultan Tenggara. Bisa dibantu. Sultan Tenggara merupakan raja ketiga sekaligus dianggap sebagai raja terbesar dari kerajaan Demak. Ia berjasa dalam menyebarkan agama Islam dan menduduki berbagai wilayah di Jawa. Barang bukti terpenting adalah wilayah Sunda, Kelapa pada tahun 1527 yang direbut dari Pajajaran. Tenggara mengirim Fatahillah yang menduduki Sunda Kelapa dan Bangunan namanya menjadi Jayakarta. Ia juga mengirim Maulana Hasanuddin, yaitu putra Sunan Gunung untuk menaklukkan Banten Jiran. Tenggara juga menduduki wilayah Pasundan serta bekas-bekas kekuasaan Banyuwangi di Jawa Timur sampai Madura. Tenggara juga sukses menaklukkan wilayah Belambangan pada tahun 1546. Nah, itu tadi Sultan Tenggara ya di tahun 1546 ini sudah bisa menguasai daerah Belambangan atau daerah yang ada di Jawa Timur sampai Madura. Dan kerajaan Demak ini di bawah kekuasaan Sultan Tenggara ini menjadi kekuasaan terbesar di Jawa, menguasai bekas kerajaan Majapahit. Dan Sunan Prawata yang raja keempat dari kerajaan Demak. Sunan Prawata ini sukses Pangeran Sunan Prawata ini merupakan putra Tenggara dan Prawata ini sudah yaitu mengalami konflik dengan Surawijaya dan merebut kekuasaannya.
Jangan akan tetapi karena kejadian tersebut menyebabkan kemunduran terhadap kekuasaan. Dia memindahkan pusat kekuasaan Demak ini di wilayahnya dari Prawoto ke Pati, Jawa Tengah. Ia hanya berkuasa selama 1 tahun ketika Arya Panansa, putra dari Surawijaya ini melakukan pembunuhan terhadap Prawata pada tahun 1547 karena dendamnya bahwa Surawijaya ini dikalahkan oleh Sunan Prawata. Dan yang kelima, Arya Panansa. Arya Panansa ini menduduki tahta Demak setelah membunuh Sunan Prawata. Dan ia menyingkirkan Pangeran Hadi atau Kalimayat, penguasa Jepara yang dianggap berbahaya bagi kekuasaannya. Hal ini menyebabkan tidak senangnya pada Adipati Demak, salah satunya Hadi Wijaya dan dari Pajang. Dan hal ini menyebabkan perpindahan pusat kekuasaan Demak ke Jepang, wilayah kekuasaan Arya Panansa. Meski begitu, Arya Panansa ini berkuasa sampai dengan tahun 1554 dan Arya Panansa ini terbunuh dan Hadi Wijaya menduduki tahta dengan memindahkan kekuasaan ini ke Pajang. Nah, ini kehidupan masyarakat di kerajaan Demak. Kehidupan agama Islam yang tidak mengenal kasta pada yang dianut seluruh lapisan masyarakat, terlebih disebabkan tidak adanya ritual yang memakai budaya atau kan sebelum agama Islam masuk kan punya ritual, hanya upacara dan bukan budaya yang besar. Tetapi kan karena agama Islam sudah masuk, sehingga upacara-upacara itu kan sebagian sudah ditinggalkan, berubah, dan raja itu kan lebih egaliter atau lebih tidak dianggap sangat tinggi atau tidak sangat tidak secara sosialnya itu tidak, kekuasaannya tidak dianggap sangat berbeda. Beliau sangat dalam sosialnya itu dianggap setara karena saat dilaksanakan sholat Jumat itu bersama antara pejabat dengan rakyat itu sama, tidak seperti pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Kehidupan politik. Kerajaan Demak ini menempatkan Adipati sebagai perpanjangan tangan sultan. Wilayah seperti Surabaya, Tuban, Madiun, dan memiliki adipati yang cukup berpengaruh. Kerajaan Demak juga pertama kali bersentuhan dengan imperialisme Barat di Demak pada abad ke-16, kemudian dilanjutkan dengan pendudukan Portugis di Malaka. Dan kehidupan masyarakat ini pada bidang perekonomian. Demak terletak di pesisir utara Jawa, sehingga sumber ekonomi utama masyarakat Demak adalah perdagangan laut. Tidak adanya kerajaan yang bisa di Jawa juga menjadi faktor mengapa Demak sangat aktif dalam perdagangan laut pada masa kejayaan Demak, menguasai pelabuhan-pelabuhan utama seperti Surabaya, Madura, Tuban, Semarang, Kupang, Jepara, Cirebon, dan Kelapa.
kontrol dari runtuhan kerajaan Demak. Runtuhan kerajaan Demak ini disebabkan oleh pemberontakan Adipati Wijaya, penguasa Pajang. Wijaya ini semuanya sangat setia kepada Demak. Namun kekacauan yang disebabkan oleh Arya Panasang dengan Kawata Pangeran Adipati membuat pemberontakan pada tahun 1556 yang sudah saya jelaskan, dan Wijaya memegang kekuasaan dan membawa Demak menjadi pada atau wilayah kekuasaan dari Kesultanan Pajang. Nah, ini peninggalannya yaitu Masjid Agung Demak di tahun 1479, sekitar yang diprakasai oleh Wali Songo, dan masjid ini digunakan sebagai pusat dakwah Islam di Demak, dan hingga sekarang masjid ini masih ada, dan itu peninggalan berupa pentongan, pintu, gledek, dan gambar bencana dan lain-lain. Nah, dari runtuhnya kerajaan Demak ini kan dikuasai oleh kerajaan Pajang. Pajang merupakan sebuah kerajaan yang bercorak Islam yang pernah ada di Pulau Jawa, dan letaknya dulu dibedakan berada di Kartasura atau Kabupaten Sukoharjo, dan berdiri di tahun 1569, dan dulunya yang didirikan itu Jawa Tinggi pernah mengadu di Kesultanan Demak, dan pada saat itu dia diutus untuk menangani ancaman dari Arya Panasang, dan Jawa Tinggi yang menghadapinya pun berhasil membunuh Arya Panasang yang dikenal Sakti Mandraguna. Setelah dia menjadi pewaris tahta Kesultanan Demak, memindahkan ibu kota ke Pajang. Dulu mas, yang belakang baca letak kerajaan Pajang. Berdasarkan sejarah kerajaan Pajang, letaknya berada di Pajang, Luwayan, Surakarta, Jawa Tengah. Lokasinya berada di Surakarta, di bagian barat. Kerajaan tersebut berada di dataran rendah dan diapit oleh sungai PP dan sungai BP. Wilayah kekuasaan kerajaan Pajang meliputi Pengging, Boyolali, dan Klaten, Butuh, Madiun, dan daerah lain di kawasan Sungai Bengawan, Sulu, Tingkir, Salatiga, Mataram, Bagelen, Kediri, Pati, Demak, Kedung, Pati, Demak, Jepara, Bojonegoro, Kediri, dan beberapa kota besar di Jawa Timur. Kejayaan kerajaan Pajang dipimpin oleh Wijaya ini, kerajaan Pajang ini mencapai puncak masa kejayaannya, dan dari Wijaya ini juga berhasil membuat kekuasaan bertambah luas. Dari tanah pedalaman ia berhasil menguasai wilayah ke arah timur, yakni sampai Madiun tahun 1554, dan dia berhasil mencapai Blora. Dia juga menaklukkan Kediri pada tahun 1570. Dan ada sukses dalam bidang politik juga. Pajang ini juga mempunyai sumber daya alam sosial budaya yang maju di daerah kerajaan Pajang, merupakan lumbung padi yang besar. Kerubuhan kerajaan Pajang ini sekitar 1500 di tahun 1982 Masehi terjadi perang antara Pajang dan Mataram. Setelah pertemuan Sultan Agung dikabarkan sakit dan
berakhir wafat, dan para pewarisnya pun tidak bisa menggantikan posisi Sunan Wijaya. Mereka hanya berkonflik dan saling berebut tahta. Setelah itu serangkaian perebutan kekuasaan yang terjadi dan arah kerajaan Pajang menjadi tak menentu. Pada akhirnya riwayatnya pun benar-benar berakhir ketika hancur pasukan dihancurkannya oleh pasukan Mataram. Nah, ini peninggalannya yaitu Masjid Ruwayat dan ibadah sendiri. Nah, ini pasar Ruwayat juga makam Sultan Wijaya. Itu peninggalan hingga saat ini masih ada. Nah, ini juga makam bangsawan Pajang dan masjid itu, semua itu masih ada hingga saat ini. Nah, ini infografi tentang raja-raja kerajaan Pajang, yaitu yang awalnya yaitu dan dilanjutkan lagi oleh Arya Pangili yang terakhir dari Pangeran Gunawan. Mungkin kita lakukan tes breathing biar tidak ngantuk, tidak bosen. Mari kita nyanyikan lagu yang ini supaya biar semangat, biar
jaringan sama kelompoknya. Terus